yang lalu kan Bawaslu tidak mengajukan saksi dan ahli. Tidak. Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan. Nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak, kalau on schedule mungkin di Rabu ya. Terima kasih Yang Mulia. Rabu, lusa. Kemudian untuk pihak terkait, kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3 Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4 Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini ada beberapa menteri yang akan dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ini sangat penting mereka mendengarkan keterangan dari para menteri ini. Ya, dan semoga juga para menteri yang akan dipanggil ya memberikan kesaksian yang benar di dalam Pilpres tahun 2024 ini. Kita tahu bahwa sebelumnya kubu 01 meminta kepada Mahkamah Konstitusi ya supaya para menteri bisa dipanggil di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Dan pada hari ini ya Mahkamah Konstitusi ya memanggil menteri dan menyampaikan bahwa akan memanggil para menteri itu. Dan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa ini sangat penting ya Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari mereka. Ya, MK panggil Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir di sidang sengketa Pilpres 5 April. Ini pada 5 April nantinya akan dipanggil. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memanggil 4 orang Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan
sengketa Pilpres 2024 Jumat 5 April 2024. Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Nah, Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, kata Ketua MK Suhartoyo Senin 1 April 2024 ya. Satu pihak lain yang dipanggil MK pada hari itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI. Kemudian ya, Suhartoyo menegaskan pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD selaku pemohon yang memang sebelumnya mereka meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil di mahkamah. Ya, berujar dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa. Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim. Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat 5 April 2024, jelas Suhartoyo. Nah teman-teman ya, bahwa kubu 01 dan 03 juga sebelumnya meminta para menteri ini yang akan dipanggil oleh hakim nantinya supaya akan menjadi ya bersaksi di persidangan ini. Dan inilah yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, bahwa bukan dalam arti mereka mengakomodir permintaan itu atau mengabulkan permintaan itu, karena kubu 02 pada saat itu Oto Hasibuan yang meminta para hakim Mahkamah Konstitusi juga menolak permintaan itu, sehingga Suhartoyo menjelaskan kepada Oto Hasibuan atau kubu pembela dari Prabowo Gibran ini, ya sebenarnya mereka menolak ya hasil permohonan itu, akan tetapi oleh karena keperluan Mahkamah Konstitusi maka terpaksa mereka memanggil para menteri tersebut. Nah, sebelumnya MK membuka kans menghadirkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024 sebagaimana permintaan pemohon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun demikian, Ketua MK Suhartoyo menegaskan dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi atau ahli pemohon. Sehingga jikapun dihadirkan maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan mahkamah. Kemudian mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan, sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim, kata dia dalam sidang lanjutan Kamis 28 Maret 2024. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tambah Suhartoyo. Kubu Anies meminta agar menteri yang dipanggil meliputi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ke ruang sidang. Sementara itu, kubu Ganjar meminta menteri yang dipanggil meliputi Sri Mulyani dan Risma, serta belakangan juga berencana meminta MK menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Permintaan kubu Anies dan Ganjar kemudian disanggah kubu Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka selaku pihak terkait. Kuasa hukum mereka Oto Hasibuan meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh
Otto berujar, seharusnya dalam perkara sengketa seperti ini, beban pembuktian ada pada pemohon sebagai pihak yang mengendalikan terjadinya pengerahan sumber daya negara oleh istana. Kemudian mungkin sebaliknya itu juga perlu juga dipertimbangkan relevansi kehadiran para menteri tersebut untuk perkara ini, sebut Otto. Nah teman-teman, inilah yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan akan dipanggil nantinya pada 5 April, yaitu Menteri Tri Risma hari ini, Menteri Keuangan dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Perekonomian. Ya teman-teman, ya berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.